Halo Sobat Historia. Episode kali ini kita akan mengulik profil salah seorang profesi yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Namun sebelum itu ada tempat yang menarik juga loh untuk dikunjungi dan tentunya memiliki korelasi dengan profesi seseorang yang akan kita bahas. Makanya simak terus episode Let Us Know About Him. Tempat pertama yang akan Jessie kunjungi adalah Pasar Legi, Kota Gede. Yaps, pasar ini berdiri sejak zaman Kerajaan Mataram Islam loh, sehingga sudah pasti bahwa Pasar Legi ini adalah pasar yang paling tua di antara yang lain ya Sobat Historia. Ketika masuk pasar, Jessie langsung disuguhi pemandangan yang membuat perut Jessie bergejolak parah nih sob. Gimana gak bergejolak? Di sini makanan kesukaan Jessie semua. Ketika menelusuri sudut-sudut di Pasar Legi Kota Gede, Jessie dibuat penasaran dengan salah satu makanan di perempatan pertama area dalam pasar. Ketan lupis jawabannya. Dilihat dari bentuknya tuh kayak ada lontong, ada ketan hitam juga, ada adonan warna-warni berbentuk oval. Itu yang dinamakan cenil. Nah, ketan lupis ini kemudian dilumuri di atas lupis, cenil, dan ketan tadi dengan gula jawa yang telah dicairkan. Jadi deh, kita beralih ke tempat lain. Kuy! Masih di area dalam pasar ya Sobat Historia, Jessie tertarik banget nih sama kue yang bentuknya seperti bunga matahari. Namanya kue kembang waru. Kue ini merupakan kue khas Pasar Legi Kota Gede loh Sobat Historia. Makanya nggak heran kalau pembeli selalu menyediakan stok yang banyak karena kue ini selalu ludes terjual. Nah sekarang ikutin Jessie yuk berburu minuman. Lagi-lagi lokasinya ada di ujung lorong dekat pintu keluar pasar. Jessie nemuin ibu-ibu penjual jamu. Wah, Jessie udah lama nih nggak minum jamu. Yuk kita cobain jamunya. Jamu yang Jessie pesan adalah jamu kunir asem. Segernya jamu ini. Oh iya, harga jamu hanya Rp4.000 saja loh Sobat Historia. Dan jamu ini diracik langsung di tempat. Ya, diperes-peres gitu sobat. Hayo, generasi muda harus biasain minum jamu ya sobat. Setelah minum jamu, rasa penasaran Jessie semakin menjadi-jadi untuk mencicipi makanan yang Jessie beli tadi nih. Makanan pertama yang kita coba adalah ketan lupis. Wah, enak! Cita rasa lupis, ketan, dan cenil yang dipadu-padankan sangat endolita sekali. Lanjut ke makanan kedua, kue kembang waru. Gigitan pertama, adonan terasa empuk seperti rasa bolu elit yang dijual di toko roti. Gak jauh beda tekstur dan rasanya. Yang membuat beda adalah ini lebih murah sobat. Tujuan Jessie selanjutnya adalah makam Raja Mataram di Kota Gede. Memasuki wilayah ini hanya dibanderol dengan tiket parkir saja seharga Rp2.000. Kita disuguhi pemandangan gapura yang cantik, ornamennya sangat kental dengan perpaduan relief Jawa. Ketika memasuki lokasi, kita akan menemukan Masjid Mataram yang mana merupakan masjid tertua loh di Yogyakarta. Tidak hanya sebagai kawasan religi saja, namun tempat ini juga bisa dijadikan opsi untuk berwisata, apalagi sudut kawasan makam Raja Mataram bisa dibilang estetik untuk bersuah foto di sini. Masuk lebih ke dalam untuk menelusuri sejarah makam Raja Mataram di Kota Gede, kami menemui beberapa abdi dalam yang bertugas hybrid di sana. Menjemur, menyapu, menyiapkan bunga untuk ritual pisauanan merupakan hal yang wajib abdi dalam lakukan. Abdi dalam juga mempunyai tantangan dan pantangan sendiri dalam menjalankan tugasnya. Bapak Pujodipuro, seorang abdi dalam dari Keraton Surakarta yang di sini juga telah menduduki jabatan sebagai Bupati Anom. Apa itu Bupati Anom? Bupati Anom merupakan jabatan tertinggi bagi abdi dalam yang tidak memiliki keturunan dari kerajaan. Sehingga sudah jelas ya Sobat Historia kalau Pak Pujodipuro ini tidak lain adalah pejabat tertinggi dari wilayah Keraton Surakarta.
Tak henti-hentinya beliau bosan dalam mengabdi guna menguri-uri kebudayaan Jawa. Bagi beliau, profesi ini timbul akan kesadaran masing-masing pribadi. Walaupun gaji yang diterima awalnya hanya 15.000, namun semua itu beliau lakukan sepenuh hati dengan rasa ikhlas. Berharap ada rezeki dalam bentuk lain selain uang yang datang kepadanya, seperti kebahagiaan, kesederhanaan, kesehatan, dan umur yang panjang. Setelah mengunjungi makam Kota Gede, belum lengkap rasanya kalau Jessie tidak mampir melihat kerajinan asli Kota Gede, yaitu kerajinan perak. Toko yang Jessie kunjungi ini adalah milik Bapak Endri. Toko ini terletak di samping makam Raja Kota Gede, persis dan masih dalam satu lingkup wilayah. Variasi yang ditawarkan toko ini sangat beragam loh Sobat Historia, apalagi klien bisa request sesuai keinginan seperti contoh cincin couple, cincin aki, dan perhiasan lainnya. Eits, Sobat Historia jangan khawatir, harga perak di toko ini dihitung per gramnya. Jadi Sobat Historia nggak perlu bingung terkait harganya ya. Itu tadi ya Sobat Historia untuk informasi seputar belusukan ke Kota Gede. Dari Yogyakarta, Jessie melaporkan untuk MMTC Yogyakarta. Bye!